Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-66, 67 dan 68 dari surah Hud, yaitu tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam, yaitu Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kebenaran, yaitu akidah tauhid, pengesaan Allah kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kaum yang menyembah berhala, yang menyembah patung. Berarti mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Nabi Saleh diutus kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah tentang kaum Tsamud yaitu mulai dari ayat yang ke-61 kemudian sampai ayat yang ke-68, dan sudah dua pertemuan sebelum ini tentang kisah kaum Tsamud, dan ini adalah pertemuan yang ketiga, yaitu sebagai pertemuan penutup dalam kumpulan ayat-ayat Al-Quran tentang kisah kaum Tsamud di surah Hud ini. Nanti di surah lain ada, di surah Al-A'raf ada, di surah Asy-Syu'ara juga ada. Nah, di dalam surah ini, dalam surah Hud, mulai dari ayat yang ke-61 sampai 68. Di permulaan kisah di surah Hud ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang Nabi Hud, Nabi Saleh adalah dari kabilah, dari suku kaum Tsamud itu sendiri. Jadi saudara yang punya pertalian darah dengan kaum Tsamud. Jadi Nabi Saleh masih lagi dari kabilah kaum Tsamud itu sendiri, dan mereka sangat berharap sekali Nabi Saleh ini akan menjadi pemimpin mereka pada masa yang akan datang, karena Nabi Saleh ini adalah Nabi yang sangat berakhlak mulia, memiliki sifat-sifat yang terpuji. Sebelum Nabi Saleh diutus menjadi Rasul, maka kaum Tsamud sangat bergantung harap kepada Nabi Saleh. Namun ketika Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah, kaum Tsamud tak mau, tidak mau menerima
pesan yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihi salam karena bertentangan dengan kepercayaan yang mereka anut, yaitu yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Maka berubahlah yang tadi suka kepada Nabi Saleh sekarang menjadi benci kepada Nabi Saleh. Nah, ketika Nabi Saleh alaihi salam diminta untuk membuktikan dirinya sebagai seorang rasul, yaitu dengan mukjizat, yaitu tanda kekuasaan Allah, maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh sebagai bukti seorang rasul. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh yaitu berupa seekor unta betina. Unta itu sangat luar biasa, istimewa, sehingga disebut sebagai naqatullah, unta Allah. Mengapa disebut unta Allah? Menerangkan tentang kelebihan unta tersebut. Unta itu apabila memberi minum dengan susunya, bisa sampai ribuan orang meminum air susu unta tersebut. Jadi unta itu unta yang sangat luar biasa, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh alaihi salam menyampaikan kepada kaumnya, ini dalam pengajian kita yang lalu, yaitu supaya tidak mengganggu unta betina itu. Mereka hendaklah membiarkan unta betina itu makan di bumi Allah, makan tanam-tanaman di bumi Allah, minum dari sumur, dan mereka tidak boleh mengganggunya. Membiarkan unta itu makan dan minum sesuka hatinya. Tetapi kaum Nabi Saleh, meskipun sudah diperingatkan oleh Nabi Saleh, fala tamassuha bisu' fayakhudhukum 'adzabun 'adzim. Jangan kamu mengganggu unta itu, nanti kamu akan mendapat azab yang pedih, azab yang besar. Tapi kaum Nabi Saleh ini menyembelih unta tersebut. Fa'aqaruha, maka mereka menyembelihnya. Nah, apabila mereka menyembelih, bukan hanya mengganggu, tapi menyembelih unta itu, berarti mereka sudah menantang kebenaran. Menentang kebenaran, menantang kebenaran. Menentang, mereka tak mau menerima kebenaran tersebut. Menantang, kalau memang iya kamu benar wahai Saleh, maka datangkanlah azab ke atas kami. Qala ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Wahai Saleh, kalau memang iya kamu benar, datangkan siksaan ke atas kami. Kalau memang iya kamu adalah seorang rasul yang diutus. Ayat yang akan kita pelajari ini yaitu tentang azab yang Allah tetapkan ke atas kaum Tsamud. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka datanglah halilintar, yaitu suara teriakan yang sangat keras sekali, menyambar mereka dan mereka mati bergelimpangan di rumah mereka. Sebelumnya sudah diperingatkan oleh Nabi Saleh, kalau memang ya kamu menantang bahwasanya kamu menghendaki untuk mendapatkan siksaan, hukuman, maka tunggulah 3 hari lagi. Maka selepas 3 hari, hukuman yang siksaan yang dijanjikan itu berlaku, karena apabila Allah sudah menetapkan janjinya, Allah tidak akan mengingkarinya. Seperti apa yang diberitahukan, seperti itu yang terjadi. Nah, maka binasalah kaum Tsamud. Jadi yang akan kita pelajari dalam pertemuan yang ketiga ini adalah tentang kebinasaan kaum Tsamud, disebabkan karena menolak kebenaran. Dengan apa mereka binasa? Hanya dengan satu teriakan saja, yaitu satu teriakan yang sangat keras membuat mereka menjadi mati bergelimpangan. Kalau pada hari ini teriakan apa ya? Tak bisa kita membandingkannya. Tetapi teriakan yang sangat keras bisa mematikan? Bisa. Apalagi orang yang punya penyakit jantung.
Kalau ada saja yang berteriak keras atau ada benda berat yang jatuh keras bunyinya, orang yang jantungnya lemah dia langsung mati. Nah, ini bukan karena penyakit yang ada di badan mereka, tidak, tetapi siksaan Allah itu betul yang ditetapkan ke atas mereka. Mereka mati bergelimpangan. Kemudian di penghujung kisah disebutkan bahwasanya apa sebab mereka dibinasakan dengan hukuman yang dahsyat itu, sebabnya adalah mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memberikan keselamatan kepada mereka karena dalam masa yang sama bersama-sama mereka ada Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Saleh, tetapi mereka diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan itu adalah rahmat dari sisi Allah. Dengan rahmat Allah itu Nabi Saleh dan orang-orang beriman bersama dengannya, halilintar itu tidak menyambar. Teriakan yang keras itu tidak mematikan. Karena memang Allah memberikan keselamatan ke atas orang-orang yang beriman, dan Allah menetapkan kebinasaan terhadap orang-orang kafir. Di hari yang sama, hari-hari yang sama, di hari itu orang-orang beriman diselamatkan. Di hari itu juga orang-orang kafir dibinasakan. Ini siapa yang mengatur semua ini? Tak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah pada masa lalu menjadi pelajaran bagi kita pada masa sekarang, karena pada masa sekarang pun manusia terbagi dua kumpulan juga, yaitu yang beriman menerima kebenaran, dan satu lagi adalah yang menolak kebenaran sehingga mereka ini kufur kepada Allah, kafir kepada Allah, bahkan menentang kebenaran, bahkan menyakiti, menzalimi, menindas para pejuang kebenaran. Maka jangan risau, yakinlah, jangan gelisah, tenanglah. Apa sebab? Apabila pada masa dahulu mereka yang menentang kebenaran itu dibinasakan, maka pada hari ini yang menentang kebenaran itu pun akan dibinasakan. Itu namanya sunnatullah. Nah, dalam ayat yang akan kita pelajari ini, Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kamu juga menyampaikan kebenaran kepada kaummu, dan mereka tak mau menerima kebenaran. Maka yang tak mau menerima kebenaran itu, kamu jangan sedih, kamu jangan gelisah, kamu jangan risau. Kalau memang mereka tetap juga ingkar dan menolak untuk menerima kebenaran, bahkan memerangi orang-orang yang mengikuti kebenaran, maka Allah akan memberlakukan janjinya yang pada masa dahulu telah diberlakukan, dan pada masa sekarang pun mereka akan dibinasakan. Karena seperti itulah janji Allah sepanjang masa. Maka dengan kisah yang kita pelajari ini membuat hati kita juga menjadi tenang. Allah dahulu menenangkan Rasulnya dengan menurunkan kisah ini, maka sekarang pun kita menjadi tenang. Karena ramai orang-orang kafir pada hari ini, banyak sekali orang-orang kafir pada hari ini menindas orang-orang beriman, menganiaya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Suria, di Irak, di Myanmar, di Thailand Selatan. Mereka membakar satu kampung, dan penduduk kampung itu mati hangus terbakar. Mereka bakar manusia hidup-hidup. Sungguh keji, dan dunia diam. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang terjadi? Allah mengetahui, dan Allah akan memberlakukan pembalasan karena sunnatullah, yaitu apabila pada masa dahulu Allah telah memberlakukan kebinasaan ke atas orang-orang yang kafir yang menentang kebenaran, Allah juga akan menetapkan kebinasaan kepada orang-orang kafir pada hari ini
yang menentang kebenaran. Maka dengan mempelajari kisah-kisah Al-Quran, hati kita menjadi tenang, karena sebenarnya kita tidaklah kita sendiri yang menjalani hidup ini, tidak. Karena Allah bersama kita, Allah bersama orang-orang beriman. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari sebagai muqaddimah. Selanjutnya, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan secara harfiah supaya kita lebih dekat dengan ayat, dan nanti kita akan tafsirkan ayat dengan lebih terperinci supaya kita lebih mengetahui kandungan dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna najjayna Salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmid inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dan li thamud. Allah berfirman, falamma, maka ketika, jaa, datang, amruna, ketetapan kami yang dimaksudkan di sini adalah azab kami, karena Allah telah menetapkan azab ke atas kaum yang menolak, menentang kebenaran. Najjayna, kami selamatkan, Salihan, Saleh, Nabi Saleh, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kami selamatkan juga orang-orang beriman, ma'ahu, yang bersama dengannya, birahmatin, dengan rahmat, minna, dari sisi kami, wa min, dan dari khizyi, kehinaan, dan kami selamatkan juga dari kehinaan yauma idzin, pada hari itu. Hari itu ada azab, yaitu halilintar yang menyambar, yang membuat setiap orang yang disambar itu mati bergelimpangan. Nah, itu adalah menghinakan, mati yang menghinakan. Mati yang seperti itu mati yang menghinakan, mati karena siksaan. Nah, orang-orang beriman diselamatkan dari kematian yang menghinakan. Inna, sesungguhnya, Rabbaka, Tuhanmu, mu di sini siapa? Nabi Muhammad. Oh, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kisah tentang masa lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai hiburan. Huwa, dia, Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu itu wahai Muhammad, Al-Qawi, Maha kuat. Maka jangan kamu gelisah, jangan kamu khawatir. Al-Aziz, yang Maha perkasa, tidak bisa dikalahkan oleh sesiapa. Kita baca dari pangkal ayat. Maka ketika telah datang siksa kami, kami selamatkan Saleh dan orang-orang beriman bersama dengannya dengan rahmat dari sisi kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Ayat yang kedua, wa akhadha, dan akhadha di sini secara bahasa mengambil, tetapi karena kaitannya adalah dengan teriakan keras yang mematikan, maka akhadha di sini boleh kita rubah menjadi menyambar. Dan menyambar, apa yang menyambar? As-sayhah, teriakan yang besar. Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Jadi teriakan yang besar menyambar orang-orang yang zalim. Fa'asbahu, maka jadilah mereka, fi diyarihim, di dalam rumah-rumah mereka, jathimin, mati bergelimpangan. Nah, mati di sini mati hina, karena kematian mereka disebabkan karena siksaan. Dan teriakan besar menyambar orang-orang yang zalim,
maka menjadilah mereka di rumah-rumah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan. Ayat yang ketiga, ka'allam, seakan-akan tidak, yaghnau fiha, mereka berdiam di dalamnya, seakan-akan mereka tak pernah berdiam di dalamnya, di dalam negeri itu. Dalam negeri itu yaitu negeri kediaman mereka, yaitu sekarang ini antara Saudi Arabia dengan Syria. Sekarang ini dinamakan dengan tempat itu disebut dengan Madain Saleh. Madain Saleh. Pergi ke sana seakan-akan tak ada kehidupan. Tadinya ada manusia ramai, kaum Tsamud, tapi sekarang sudah tidak ada karena semua binasa kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Ala, ingatlah, jadikan peringatan. Inna, sesungguhnya Tsamud, kaum Tsamud, kafaru, kafir, rabbahum, kepada Tuhan mereka. Ketahui, kebinasaan kaum Tsamud itu adalah disebabkan karena kekufuran kepada Allah. Maka jangan kamu sekali-kali tergelincir kepada kekufuran. Ala, ingatlah, bu'dan li Tsamud, jauhlah kaum Tsamud itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka tak pernah berdiam di dalamnya. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah bahwasanya kaum Tsamud itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu penutup dari kisah kaum Tsamud yang mana diutus kepada mereka Nabi Saleh. Nabi Saleh menyampaikan pesan kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah, tetapi mereka pula menolaknya dengan keangkuhan dan kesombongan. Mereka dilarang untuk menyakiti unta Allah, tetapi mereka pula menyembelihnya. Maka ditetapkanlah siksaan ke atas mereka. Selepas mereka diancamkan siksaan tersebut, bahkan mereka menantangnya. Kalau memang ia benar, timpakanlah siksaan ke atas kami. Maka Allah datangkan halilintar, maka mereka pun mati bergelimpangan. Ini singkat kisah dari kisah Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Tsamud. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang pertama, ayat 66. 3 ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini. Falamma, maka ketika. Fa di sini, fa menyambungkan yang sebelumnya. Sebelumnya tentang apa? Sebelumnya tentang larangan Allah supaya tidak menyakiti unta betina, yaitu biarkan unta betina itu makan di mana saja mereka mau, di mana saja dia mau makan. Biarkan unta itu minum di mana saja dia minum. Ada satu sumur yang memang disediakan untuk diminum airnya. Penduduk negeri itu meminum air sumur tersebut. Namun Allah melalui Nabi Saleh alaihissalam menetapkan bahwasanya 1 hari sumur itu hanya untuk unta betina itu saja. Tak ada siapa yang boleh minum di sumur itu. Kemudian di hari yang lain mereka boleh minum di sumur itu. Begitulah jadwal ditetapkan. Laha syirbun, untuk unta betina itu 1 hari ditetapkan. Kemudian walakum syirbu yaumin ma'lum, dan untuk kamu wahai kaum Tsamud 1 hari pula minum dari air sumur tersebut. Tapi mereka tak mau, tidak mau akur, tak mau patuh kepada jadwal tersebut. Maka karena keangkuhan dan kesombongan, maka mereka tadinya bencinya hanya kepada Nabi Saleh. Sekarang benci itu berpindah, bukan hanya kepada Nabi Saleh, mereka juga benci kepada unta ini, jadi kepada unta betina. Pada hari ini juga begitu. Awalnya benci kepada kaum muslimin, kemudian berpindah kebencian itu kepada masjid tempat ibadah kaum muslimin pun juga dihancurkan. Bahkan
kekayaan kaum muslimin, binatang ternak yang mereka miliki, sawah yang mereka punyai pun juga dihancurkan, dibinasakan. Itu adalah keangkuhan, kesombongan. Berlaku pada hari ini pada saudara kita di Palestina, rumah mereka dirobohkan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang telah disampaikan melalui Nabi Saleh, kalau mereka tetap angkuh, sombong, sehingga menantang untuk ditetapkan ke atas mereka siksaan, bahkan mereka membunuh unta betina itu, fa'aqaruha, maka Nabi Saleh pun mengatakan, faqala tamatta'u fi darikum, bersenang-senanglah kamu di rumahmu. Kata bersenang-senang di sini bukan penyampaian yang sebenarnya, maknanya tunggulah 3 hari lagi kamu akan mati semua. Sekarang bersenang-senanglah. Bersenang-senang di sini sebagai olok-olok sebenarnya, sebagai ejekan. Salasata ayyam, ini akhir ayat sebelum ini. 3 hari. Dzalika wa'dun ghairu makdzub, yaitu Allah telah menetapkan janji selepas 3 hari ini siksaan akan ditimpakan. Dan selepas 3 hari, falamma, maka ketika, ini dia sambungan ayatnya, maka ketika ja'a amruna, telah datang siksaan kami, yaitu selepas 3 hari setelah diancamkan siksaan itu ke atas mereka, najjayna salihan, kami selamatkan saleh. Kami selamatkan saleh. Bermakna apa yang berlaku? Yang berlaku ayat berikutnya, yaitu yang berlaku ada teriakan besar. Dari mana datang teriakan besar? Nah, dalam tafsir disebutkan, ada ulama tafsir menyebutkan teriakan itu dari langit. Tiba-tiba saja datang teriakan besar dari langit yang suaranya sangat keras sekali, memecahkan telinga dan mematikan. Memecahkan genderang telinga ini dan mematikan. Ada lagi tafsir menyebutkan teriakan itu adalah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk berteriak. Maka malaikat Jibril pun berteriak dengan teriakan yang sangat keras dan mematikan mereka. Mereka siapa? Mereka yang kafir. Nah, apabila yang kafir itu dimatikan, yang beriman bagaimana? Nah, yang beriman itu disebut lebih dahulu. Najjayna salihan, kami selamatkan Nabi Saleh. Nabi Saleh, Nabi yang beriman dan menyeru kepada keimanan. Walladzina amanu ma'ahu, dan juga kami menyelamatkan orang-orang beriman bersama dengannya. Maka dari kata beriman bersama dengannya, bersama dengan Nabi Saleh, beriman bersama dengan Nabi Saleh, berarti keimanan adalah sebab keselamatan. Kalau mau selamat, beriman. Kalau tak mau juga beriman, mengikuti kehendak hawa nafsu, angkuh, sombong, bahkan menolak kebenaran, menentang kebenaran, bahkan memerangi para pejuang kebenaran, maka itu adalah sebab kebinasaan. Jadi mudah saja memahami hidup ini. Beriman, selamat. Enggan beriman, binasa. Maka sunnatullah, siapa yang beriman akan selamat, bahagia. Siapa yang kafir maka akan dilaknat dan akan binasa. Selamat dengan rahmat Allah, dilaknat dijauhkan dari rahmat. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Maka laknat adalah berupa azab. Azab itu adalah laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang tua, kita jaga betul anak-anak kita mulai dari kecil. Kita pastikan iman itu tetap terjaga, terpelihara pada diri anak-anak kita. Karena keimanan itulah yang menyelamatkan anak-anak itu sampai nanti mereka dewasa, tua dan meninggal dunia. Iman yang dibawa dari kecil itu, maka dimulailah dengan azan di telinganya, iqamah di telinganya, diajar mengaji, kemudian dididik
supaya mereka tetap senantiasa taat dengan ibadah yang diwajibkan. Kemudian kita hidupkan dia di lingkungan yang membantu mereka untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, di sekolah yang terpilih. Untuk apa semua ini? Memastikan anak-anak selamat. Karena keselamatan itu adalah dengan keimanan. Kami selamatkan Saleh dan orang-orang beriman bersama dengannya birahmatin minna, dengan rahmat kami. Keselamatan dengan rahmat. Jadi rahmat Allah berupa keselamatan. Rahmat Allah berupa banyak sekali. Karena kalau disebut kata rahmat bermakna apa saja kebaikan yang datang dari sisi Allah. Rezeki rahmat Allah, kesehatan badan rahmat Allah, kecerdasan akal rahmat Allah, pasangan hidup rahmat Allah, anak keturunan rahmat Allah. Kemudian keselamatan dari azab pun adalah rahmat Allah. Kemudian dalam ayat ini kata birahmatin, kita lihat tak ada menggunakan alif lam. Birahmatin nakirah. Nah, dalam kaidah tafsir kalau seperti ini birahmatin bermakna menerangkan rahmat tersebut rahmat yang besar sekali nilainya. Bahkan ada di antara ulama tafsir menjelaskan makna rahmat di sini rahmat khusus, yaitu rahmat yang hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, yang tetap dalam keimanan. Birahmatin minna, sebenarnya bisa saja perkataan itu birahmatina, dengan rahmat kami, karena rahmat itu adalah rahmat Allah. Tapi di sini Allah menyebutkan birahmatin minna, ada kata min, dengan rahmat dari kami, untuk memberikan penekanan bahwasanya rahmat itu adalah rahmat yang datang dari sisi Allah. Maka rahmat itu menjadi khusus, menjadi istimewa, yaitu rahmat yang khusus datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat itulah halilintar suara yang sangat keras itu tak terdengar oleh orang-orang beriman, padahal mematikan. Apabila berlaku dan didengar oleh orang-orang kafir, mematikan mereka. Tetapi orang-orang beriman tidak membuat mereka menjadi menderita, apalagi binasa. Apa sebab? Sebab ada penyelamatan, yaitu berupa rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tak mendengar apa-apa. Padahal berlaku pada masa itu teriakan yang besar itu kepada mereka yang berada di negeri itu. Yang di negeri itu bukan hanya orang-orang kafir, orang-orang beriman juga di negeri itu, di negeri yang sama, di tempat yang sama. Tapi orang beriman tak mendengarnya, orang kafir mendengar dan mematikan mereka. Mengapa ada perlakuan yang berbeda? Oh, itu adalah kebijaksanaan Allah yang ditegakkan di atas keadilan. Ditegakkan di atas keadilan, adil, yang berbuat baik diberikan balasan kebaikan, keselamatan. Yang berbuat jahat dengan melakukan kezaliman ditetapkan hukuman berupa siksaan yang membinasakan. Wa min khizyi yauma idzin, dan kami selamatkan Nabi Saleh dan orang-orang beriman bersamanya dari kehinaan hari itu. Kehinaan hari itu, bukan hari itu yang jelek, yang buruk, tidak. Hari itu baik. Yang buruk itu adalah hukuman, siksaan. Nah, tapi hukuman dan siksaan itu hanya diarahkan kepada orang-orang kafir, hanya ditimpakan ke atas orang-orang kafir, tidak kepada orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman ini diselamatkan dari kehinaan hari itu, yaitu hari diberlakukannya siksaan Allah ke atas orang-orang kafir. Oh, jadi yang mengatur alam semesta ini sebenarnya bukan kita.
Yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bertambah keimanan kita dengan mempelajari kisah pada masa lalu ini. Selesai sudah sampai di situ, berakhir sudah riwayat kaum Tsamud binasa. Berakhir dengan kebinasaan. Sudah diceritakan kisah ini kepada Rasulullah, maka di ujung ayat Allah menutup dengan menyampaikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, huwal qawi, dialah yang kuat, al-aziz, yang maha perkasa. Nih kisah masa lalu membuktikan kekuatan dan keperkasaan Allah. Mereka tak mampu berbuat apa-apa, padahal mereka adalah orang-orang yang kuat. Otak-otak mereka cerdas, kekayaan mereka banyak, negeri mereka subur, negeri mereka negeri yang makmur, tapi mereka tak mampu untuk menolak siksaan Allah apabila Allah yang memberlakukannya. Maka wahai Muhammad, kalau pada hari ini kamu menghadapi kafir Quraisy, mereka menguasai negeri Mekah yang kamu berada di dalamnya, dan kamu dan orang-orang beriman bersama denganmu ditindas, dianiaya, disiksa, dikeji, dihina, diolok-olok, dan kamu tak mampu melawannya, jangan kamu risau, jangan kamu gelisah, tenang. Begitu juga pada hari ini, tenang. Mereka ini punya kekuatan di dunia ini, tenang. Jumlah mereka ramai, tenang. Ekonomi mereka yang pegang, tenang. Ketenteraan mereka hebat, tenang. Nah, itu kira-kira begitu. Sekarang tenang atau enggak? Nah, itu persoalan kita. Kalau ada kegelisahan, berarti ada masalah pada keimanan kita. Orang yang beriman tenang. Apa sebab? Orang yang beriman yakin Allah akan melindungi mereka, yakin Allah akan memberikan keselamatan ke atas mereka. Tapi keyakinan ini tak bisa dibuat-buat, karena ia berkaitan dengan keimanan. Semakin bertambah keimanan seseorang, semakin teguh keyakinan kepada Allah. Keyakinan itulah yang membuat kita menjadi tenang. Kalau tak yakin, ragu-ragu, itu membuat kita gelisah, khawatir. Dan biasanya orang yang sudah ragu-ragu tidak akan mungkin berjuang dengan sungguh-sungguh, akan mudah sekali untuk berubah, sehingga yang tadinya masuk dalam kumpulan orang-orang beriman, pejuang kebenaran, mudah saja dia menyeberang jadi kumpulan musuh yang di sana hanya mengejar kepentingan duniawi. Kononnya kalau sudah bersama musuh, hati menjadi tenang. Oh enggak, karena yang mengatur alam semesta ini bukan manusia. Yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini bersifat umum. Nah, sekarang ketika kita menjalani hidup pada hari ini, kita akan menghadapi kejadian-kejadian, menjalani peristiwa-peristiwa, maka pakaikanlah ayat ini untuk memahami kejadian dan peristiwa yang sedang kita jalani ini. Ada tidak yang tadinya macam pejuang betul dalam Islam, tetapi tak berapa lama sudah tidak lagi bersama dengan kumpulan kaum muslimin, dia sudah pula memburuk-burukkan kaum muslimin, bahkan bangga bahwasanya dia bersama dengan orang-orang yang tidak menyukai kaum muslimin, membenci kaum muslimin, masuk ke dalam kumpulan musuh. Dan ini terjadi, ini dari kalangan kaum munafikin, dari kalangan orang-orang munafik. Karena orang beriman yang sebenarnya beriman akan tetap istiqamah meskipun musibah itu berat menimpa. Apapun derita akan dijalani dan tetap menjalani derita itu karena menjalaninya dengan keimanan yang melahirkan keyakinan yang teguh kepada Allah yang Al-Qawiyul Aziz, yaitu yang Al-Qawi kuat,
Al-Aziz yang maha perkasa. Kuat bermakna mampu melakukan apa saja. Al-Aziz perkasa, tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Petinju itu perkasa. Kapan seorang petinju itu disebut perkasa? Kalau tak bisa dikalahkan. Dulu ada seorang petinju, setiap kali bertanding menang, setiap kali bertanding menang. Oh, bermakna dia kuat, dia punya kemampuan, perkasa, dia tak bisa dikalahkan. Siapa petinju itu? Umpamanya kita sebutlah namanya Muhammad Ali. Oh, ini perkasa. Kalau masih bisa dikalahkan, itu tak perkasa namanya. Dan keperkasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Muhammad Ali tidak dikalahkan oleh lawannya, tetapi oleh penyakitnya sendiri dia pun dikalahkan. Untuk menyadarkan kita bahwasanya yang maha berkuasa dan yang maha perkasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa akhadzal ladzina zalamus sayhah. Maka teriakan yang besar menyambar, teriakan yang keras menyambar. Menyambar siapa? Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Ada kata alladzina, orang-orang yang. Nah, ada satu kaidah di dalam tafsir, yaitu orang-orang yang ini disebut sebagai isim mausul. Nah, isim mausul ini menerangkan illatul hukum, sebab. Apa sebabnya mereka disambar oleh halilintar, oleh teriakan yang besar? Sebabnya adalah karena mereka zalim. Andaikan seseorang itu menjaga diri dari kezaliman, tidak melakukan kezaliman, tidak akan disambar oleh halilintar. Maka ayat sebelumnya diselamatkan. Maka berhati-hati dengan kezaliman. Siapa yang berlaku zalim, maka ada sebab sudah untuk binasa. Maka semakin besar kezaliman yang dilakukan, semakin dekat kepada kebinasaan. Wah, dia semakin zalim, Ustaz. Semakin zalim, semakin dekat kepada kejatuhan. Maka kita, ini macam mana ini? Semakin kejam dia, semakin ganas dia. Ayat Al-Quran mengisyaratkan, semakin ganas seseorang, semakin keras perlakuan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman, semakin dekat kepada kejatuhan dan kebinasaan. Lalu bagaimana kalau mau selamat? Wahai orang yang zalim, kalau mau selamat, tinggalkan kezaliman, kamu akan selamat. Tambah kezaliman, maka akan bertambah dekat kepada kebinasaan. Wa akhadzal ladzina zalamus sayhah, teriakan yang besar menyambar orang-orang yang zalim. Dari mana kita tahu teriakan itu besar? As-sayhah, siapa yang belajar bahasa Arab, lihat as-sayhah itu muzakkar atau muannas? Muannas. As-sayhatu, tu, ada tu, ta marbutah. Mestinya kalau ini adalah muannas, as-sayhatu, wa akhadzat, ada ta muannas, bukan wa akhadha. Wa akhadha itu untuk muzakkar, jenis laki-laki. Ini as-sayhah, mestinya wa akhadzat. Mengapa di sini wa akhadha? Maka ulama tafsir menjelaskan, as-sayhatu di sini teriakan, memang satu teriakan, tetapi banyak teriakan dalam teriakan yang satu itu. Banyak teriakan bermakna kumpulan teriakan-teriakan. Banyak teriakan, suara yang keras. Teriakan itu suara yang keras. Kalau saya bercakap seperti ini, berteriak atau enggak? Enggak, karena suaranya perlahan. Tapi ketika kita mengangkat suara, kita angkat suara, itu namanya berteriak. Berteriak itu adalah mengangkat suara lebih tinggi. Nah, suara yang sangat tinggi sekali bisa memecahkan genderang telinga.
Nah, as-sayhah di sini teriakan-teriakan yang banyak menjadi satu kesatuan sangat tinggi sekali, tak mampu didengar oleh telinga yang sangat terbatas kemampuannya ini, maka mematikan, membinasakan. Jadi untuk menerangkan teriakan itu keras, tinggi dan banyak teriakan dalam teriakan tersebut menjadi satu, maka digunakanlah kata akhadha. Maka ulama tafsir menyebutkan as-sayhatu bimakna as-siyah. As-siyah ujungnya bermakna mudzakkar. Maka jadilah wa akhadha alladzina zalamus sayhatu. Karena ada yang belajar bahasa Arab, ini salah ini Ustaz dari kaidah bahasa Arab. Saya dah belajar bahasa Arab, kalau fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya pun mesti mu'annas. Sombong betul, baru 2-3 tahun belajar bahasa Arab, sudah menyalahkan Al-Quran pula. Nah, ini maknanya meskipun fa'ilnya mu'annas, tetapi fi'ilnya tidak mu'annas, ada penjelasan. Dari mana kita dapat penjelasan? Dari tafsir. Untuk menerangkan teriakan yang menyambar itu teriakan yang sangat keras sekali, yang isi satu teriakan itu teriakan-teriakan yang banyak. Itu maknanya. Ada gelombang yang besar. Kita lihat di laut itu ada gelombang besar, satu gelombang besar. Tapi sebenarnya dalam gelombang yang besar itu ada lagi gelombang-gelombang kecil di dalamnya, menjadi satu kesatuan, menjadi gelombang yang besar. Satu gelombang menghantam, habis sudah. Semua yang ada di darat dihanyutkan. Seperti yang berlaku di mana? Tsunami di Aceh. Ada lagi umpamanya gempa bumi, gunung meletus bergegar. Satu gegaran 7 skala Richter umpamanya. Tapi sebenarnya dalam gegaran yang 7 itu ada gegaran, banyak gegaran yang menggoncangkan, dikumpulkan menjadi satu, jadi 7, menghancurkan. Begitu juga di dalam pembahasan di sini, yaitu teriakan yang satu itu besar, keras. Di dalamnya banyak teriakan-teriakan yang terhimpun menjadi satu. Bagaimana? Akibat dari teriakan itu, mereka yang terkena siksaan berupa teriakan itu fa'asbahu, maka jadilah mereka fi diyarihim, di rumah mereka, tak sempat mereka lari. Biasanya orang kalau bergegar di dalam ayat yang lain, hukuman kepada kaum Tsamud itu bukan hanya teriakan, tapi juga gegaran. Fa'akhadathumur rajfatu, maka digegarkan bumi ini, digoncangkan bumi ini, namanya gempa. Digempakan bumi ini, maka jadi ada gempa, ada teriakan, kemudian mereka mati bergelimpangan. Fi diyarihim jathimin. Biasanya manusia kalau berlaku gempa, mereka tetap di situ atau lari? Kita dapat kiriman, ada gempa baru-baru ini di Indonesia bagian timur. Mereka sedang sholat mereka lari. Apa sebab? Sebab itu sudah tabiat manusia, takut gempa ini dalam bangunan, nanti bangunan ini rubuh. Maka mereka keluar, ingin keluar dari bangunan itu supaya tidak terkena runtuhan. Tetapi rupanya kaum Tsamud, mereka mau lari dari rumah mereka, tak sampai keluar rumah, mereka mati bergelimpangan di dalam rumah mereka. Berarti siksaan itu cepat atau lambat? Itu dia yang dimaksudkan. Cepat sekali. Tak sempat mereka untuk lari, menyelamatkan diri. Fa asbahu fi diyarihim, maka jadilah mereka di rumah-rumah mereka jathimin, mati bergelimpangan. Jathim ini matinya seperti apa ya ini? Nah, mati dengan wajah mereka tertelungkup ke bumi. Mati. Jadi mati dengan wajah itu ke bawah.
mati yang menyedihkan sekali. Ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan mereka tak pernah berdiam di negeri itu. Padahal mereka itu berpuluh beratus tahun di negeri itu, seakan-akan tak pernah mereka berdiam. Apa sebab? Kesudahannya hancur, kesudahannya binasa, habis. Seakan-akan tak pernah ada manusia tinggal di situ, habis. Coba lihat ketika selesai air laut itu menyambar pada masa tsunami di Aceh, kita lihat macam tak ada kampung di situ. Padahal di sana banyak rumah, banyak bangunan, semua rata dengan tanah. Begitu juga kaum Tsamud. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwasanya kaum Tsamud ini menyembelih unta betina, fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Mereka menyembelih unta betina, Allah timpakan siksaan ke atas mereka, yaitu berupa halilintar, maka rumah-rumah mereka menjadi datar di muka bumi. Artinya tak ada lagi rumah yang tegak berdiri, semuanya rubuh rata dengan tanah karena siksaan yang begitu dahsyat, hukuman yang begitu dahsyat. Ka'allam yaghnau fiha, seakan-akan mereka tak pernah berdiam di negeri itu. Jadi jangan angkuh betul, negeri kami ini bangunannya tinggi-tinggi mencakar langit, kami telah bangun 50-60 tahun dalam masa hanya beberapa menit. Apabila Allah menghendaki, rata dengan tanah. Jangan sombong-sombong betul. Sombong, ini negeri kami, negeri yang makmur dengan bangunan-bangunannya yang hebat-hebat, kehebatan yang dibangun oleh manusia tak ada nilainya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebinasaan ke atas mereka, dan Allah tidak memerlukan waktu yang lama untuk menghancurkan suatu negeri. Pelajaran ini yang paling berharga ini. Ingat Allah. Hebat pun kita ingat Allah. Allah Maha hebat. Kuat pun kita ingat Allah. Allah Maha kuat. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Ingatlah. Jadikan ini peringatan. Sesungguhnya kaum Tsamud itu mengapa dibinasakan? Mengapa mati bergelimpangan? Hanya dengan satu teriakan saja. Kafaru rabbahum, karena kafir kepada Tuhan mereka, kafir kepada Allah. Biasanya kata kafaru ada bi selepasnya, kafaru bi rabbihim. Sebenarnya begitu biasanya. Tapi mengapa dalam ayat ini kafaru rabbahum? Langsung saja maf'ulnya itu rabbahum, tidak pakai bi, untuk menerangkan kekufuran kaum Tsamud ini, kufur kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur mereka, juga kufur, tidak mau tunduk dan patuh. Jadi tidak mempercayai Allah, tidak pula mau tunduk dan patuh kepada Allah. Ada manusia itu yang percaya, siapa Tuhan kamu? Masih menyebut Allah yang mencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta termasuk diri saya, tapi saya tak mau tunduk dan patuh. Jadi percaya ada, tapi tunduk dan patuh tak mau. Tapi kaum Tsamud ini percaya pun tidak, apalagi tunduk dan patuh. Karena begitu besar kekufuran, maka disebutlah dalam ayat ini kafaru rabbahum. Ala bu'dan li Tsamud, ingatlah maka jauh sekali kaum Tsamud itu dari rahmat Allah. Di sini kata Tsamud diulang dua kali. Yang pertama ala inna Tsamud, ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya Samud kafaru, mereka itu kafir. Oh, berarti kaum Tsamud. Kemudian diulang sekali lagi ala bu'dan
Ingatlah bahwasanya jauh sekali dari rahmat Allah li Thamud, dari kaum Thamud itu. Kaum Thamud boleh. Satu lagi tafsirannya, Thamud pun juga boleh. Apa beda kaum Thamud dengan Thamud? Thamud itu nama orangnya. Kaum Thamud keturunan dari Thamud. Keturunan dari Thamud, kaum Thamud. Jadi Thamud adalah nama orang moyang dari kaum Thamud yang kafir. Dia inilah yang pertama kali membawa kaumnya itu kepada kekufuran. Allah cela kaum Thamud, Allah juga cela si Thamud itu yang membawa kaumnya kepada kekufuran. Tapi mana yang lebih tercela? Si Thamud itu betul yang tercela. Karena siapa yang menyesatkan manusia, maka perbuatannya sesat, itu adalah tercela. Menyesatkan itu perbuatan yang tercela lagi. Dan semakin banyak orang yang disesatkan, semakin tercela. Ya, satu negeri dia sesatkan, satu kaum dia sesatkan. Ala bu'dan li Thamud, sungguh jauhlah si Thamud itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Celaan dari Allah karena tidak mau beriman kepada Allah. Pesan setiap nabi yang disampaikan ketika mereka diutus kepada kaum mereka, dan Nabi Muhammad yang diutus kepada semua manusia, pesan yang sama, yaitu ani'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Inilah yang berharga dalam hidup kita, beriman kepada Allah. Setiap rasul yang diutus, pesan itulah yang disampaikan, supaya kita tetap senantiasa mengingat yang berharga dalam hidup kita itu, yaitu iman, jaga, pelihara. Hari ini Rasul sudah tak ada lagi. Rasul yang terakhir sudah wafat. Di sana ada pewaris para Rasul, yaitu para ulama. Ulama yang sebenarnya ulama, karena banyak juga yang mengaku ulama. Yang ulama sebenarnya ulama, tugas mereka adalah menyampaikan pesan-pesan Rasul, bukan mengejar kepentingan duniawi, bukan untuk berkuasa jadi presiden atau wakil presiden, bukan. Pewaris para rasul, tugas mereka adalah untuk menyampaikan pesan-pesan Rasul, yaitu bagaimana manusia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas dakwah itu tugas besar untuk memastikan kehidupan manusia bukan hanya baik di dunia ini, tetapi juga baik di akhirat nanti, dunia dan akhirat. Sementara tentang politik yang menyibukkan manusia hanyalah mengurus negeri ini, berkaitan dengan dunia yang sedang kita jalani. Sementara yang berkaitan dengan dakwah yang lebih besar adalah bagaimana kehidupan dunia itu baik dan kehidupan akhirat itu juga baik, dan kehidupan akhirat itu adalah yang lebih diutamakan karena ia adalah yang lebih kekal dan lebih abadi. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tapi kebanyakan manusia bal tu'sirunal hayatad dunya, akan tapi kamu lebih mengutamakan dunia. Mudah-mudahan kisah kaum saleh, kaum Tsamud menjadi pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan akan tetap menjadikan kita ini istiqamah di atas kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.